Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan melihat pandangan seorang kiai bernama Zulfa Mustafa, Kiai Haji Zulfa Mustafa. Beliau adalah pengurus PBNU, jadi masih satu lettingan dengan Kiai Haji Fahru Rozi, masih satu rumah dalam rumah besar PBNU dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Berbeda dengan Kiai Haji Fahru Rozi dan Kiai Haji Miftahul Akhyar yang cenderung membela Ba'alwi, maka Kiai Haji Zulfa Mustafa ini abu-abu. Tidak jelas arahnya, kadang ke sana, kadang ke sini. Mudzabbadzabina baina dzalik La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Kata qari, mudzabbadzabina baina dzalik, ragu-ragu, bimbang di antara dua pilihan itu, tidak ke sana dan juga tidak ke sini, bimbang. Bimbang hati jadi bimbang, tiada dapat memutuskan. Jadi Kiai Haji Zulfa Mustafa ini tetap abu-abu. Ada yang mengatakan bahwa pendirian Kiai Haji Zulfa Mustafa ini sebenarnya hanya cari aman. Kesana pun mau, kesini pun mau, setelah ku tahu aku jadi tak mau. Terus kata Kiai Haji Zulfa Mustafa, terus aku kudu piye? Ya, dalam masalah nasab ini Pak Kiai mestinya meneliti akar permasalahannya ini. Apakah dia khilafiyah 50-50? Apakah dia butuh kepastian qat'iyah? Apakah dia bisa digali dengan sumber-sumber, dengan kaidah-kaidah ilmiah, ataukah dia tidak masuk pada kaidah-kaidah ilmiah? Itu sebenarnya yang harus dilakukan Pak Kiai Zulfa Mustafa. Nanti baru akan faham permasalahannya. Tetapi sang Kiai menganggapnya ini hanyalah sebuah perbedaan pendapat, sebuah khilafiyah yang tidak perlu memihak sana kemari, semua dirangkul, tidak bisa. Bahkan dalam khilafiyah pun, walaupun memperbolehkan pihak lain, tidak mencaci pihak lain, tidak membenci pihak lain, tetap dia akan menentukan pilihan. Saya memilih yang ini. Misal dalam masalah kunut, itu kan khilafiyah, dua-duanya berpotensi benar. Tetapi sebagai seorang NU, dia akan mengatakan saya kunut, saya menghargai orang yang tidak kunut. Itu dalam masalah khilafiyah pun tetap ada pendirian, bukan ini baik, itu baik, kita tidak usah mempermasalahkannya, kita harus sama-sama baiknya, sementara dia sendiri tidak punya keputusan. Nah, ini nggak jelas ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi permasalahan ini misal kita analogikan kepada pembuktian seorang anak dalam keluarga yang sudah ditinggal orang tuanya dan di kemudian hari terjadi perselisihan. Di situ ada anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima.
Maka kemudian pada suatu hari setelah diteliti, ternyata anak kelima ini bukanlah anak asli. Dia adalah adopsian, dulunya dipungut sewaktu masih bayi oleh orang tua mereka. Ini buktinya hasil tes DNA-nya ada. Ini buktinya hasil rekam medisnya di rumah sakitnya ada. Ini bukti orang tua aslinya juga ada. Dan itu tidak bisa dibantah lagi. Bahkan surat perjanjian adopsinya pun ada. Nah, orang-orang seperti Kiai Haji Fahru Razi, Kiai Haji Miftahul Akhyar itu secara terang-terangan membela anak kelima ini. Karena kedekatannya mungkin, rupanya yang ganteng, ada juga menganggapnya baik hati dan lain sebagainya. Mereka terang-terangan membela anak kelima ini saudara kita, ini sah keturunan orang tua kita. Itu yang dokumen-dokumen itu jangan dipercaya, itu hoax, itu fitnahan orang-orang itu pendirian mereka melawan fakta, melawan kebenaran, bersaksi membela yang salah. Kenapa? Karena sudah terang benderang buktinya itu, sifat keilmiahannya itu, data-datanya itu. Dan yang menemukan bukti-bukti itu adalah anak pertama, misalnya Kiai Haji Imaduddin. Ini loh buktinya, ini loh hasil tes DNA-nya, ini loh rekam medis rumah sakitnya, ini loh surat perjanjian adopsinya. Maka anak pertama ini firm, yakin bahwa anak kelima ini bukanlah keluarga besar mereka. Apalagi kemudian ditemukan indikasi bahwa anak kelima ini ingin menguasai harta keluarga, memalsukan ini dan itu, dan bertindak angkuh, sombong, dan tukang mengklaim. Nah, itu lebih komplit lagi. Harus diusutnya itu, harus ditegaskan bukan keluarga kita lagi. Sampai di sini jelas ya, bagaimana pendirian masing-masing itu. Satu, membela yang salah di tengah bukti yang tampak terang benderang. Satu lagi, memperjuangkan kebenaran itu. Dan dua-duanya punya warna jelas. Tetapi Kiai Haji Zulfa Mustafa mengatakan kurang lebih begini, sudahlah, nggak usah ribut-ribut, tidak ada hitam putih di sini, semuanya kita sayangi, semuanya kita baiki. Saya ikut Kang Mas Fahru Razi, Kang Mas Miftah, saya juga ikuti Kang Mas Imad, misalnya dalam keluarga itu. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih. Anda pro sana apa pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindan itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Imad, itu tetangga saya di Banten. Ya rada mambu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian, wah ini pro Kiai Imad. Loh kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Betul apa tidak? Harus membawa rahmat bagi alawiyin, bagi jawiyin, semua. Tidak usah dihadap-hadapkan. Makanya saya katakan, saya ini pengurus PBNU. Kalau saya diundang acara habaib, saya datang Pak. Saya diundang misalnya oleh teman-temannya Kiai Imad, saya datang karena Nahdlatul Ulama datang dalam rangka mewujudkan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. NU harus rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk satu kelompok. Jelas apa mboten? Nah, iya. Ini yang mahal sekarang Pak. Mbah Yai Hamid inilah kita belajar dari beliau, tidak ada itu rasa marah, kesel, benci pada orang, yang ada rahmah. Yang kedua, saya yakin Mbah Yai Hamid memperlakukan pencuri ini selain karena dengan baik, maksud saya, selain karena sifat rahmatnya, juga karena sifat husnudzannya pada pencuri ini.
Saudara-saudara, wa ajma'u, ulama telah sepakat, orang itu kalau hatinya bersih, tidak ada suudzon, tidak ada rasa benci. Orang kalau hatinya bersih, tidak ada suudzon, tidak ada benci, ya, illa an tahharahullahu qulubahum 'anir radha'il wan naqais. Allah pasti akan membersihkan hati orang tersebut dari kekurangan. Ternyata tidak begitu Pak Kiai, tetap harus ke fokus permasalahan. Cek rekam medisnya, cek hasil tes DNA-nya, cek dokumen-dokumen adopsinya, dan ternyata setelah jelas ya tidak bisa abu-abu lagi, harus hitam putih. Jadi memang ini tidak ada hubungannya dengan kebencian, dengan memusuhi siapa, memusuhi siapa. Maka menurut Kiai Haji Imaduddin, saya tidak memusuhi anak kelima ini. Saya tidak berusaha mengusir anak kelima ini, tetapi saya ada buktinya bahwa dia bukanlah anak dari orang tua kita. Ya kita tetap sayang sama dia, tetap kita akui sebagai keluarga besar kita. Tetapi urusan nasab, urusan legalitas hukum tidak usah dibawa-bawa ke dalam ranah kebencian, like or dislike, suka atau tidak suka. Ini baru betul pendirian itu. Maka dalam hal ini Kiai Haji Roma Irama lebih gentleman, lebih firm, lebih tegas dalam masalah nasab ini. Beliau katakan tidak bisa kompromi dalam masalah kebenaran ini, memperjuangkan kebenaran ini, menyuarakan kebenaran ini. Kita katakan, kita jangan ada kompromi kalau urusannya benar atau salah ini. Dan setelah kita tahu ini salah, maka kita harus luruskan. Dan orang yang diluruskan itu pun tidak kita benci, tetapi kita mengoreksinya. Begitu. Itu pendirian Kiai Haji Roma Irama dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sudah, hentikan saja polemik nasab. Mari kita berdamai. Astagfirullahalazim. Damai itu penting. Tapi ketika ada persoalan tentang kemungkaran, maka kita biarkan. Masya Allah, ini apakah kita mau berdamai di dalam kesesatan? Apakah kita mau damai tapi dalam penindasan? Quote and quote. Mereka semua adalah qulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit, menyakitkan, memberikan resiko yang mungkin tidak menyenangkan bagi dia, tidak nyaman dalam hidup dan lain-lain, tidak masalah. Tetapi Kiai Haji Zulfa Mustafa ini mengubahnya menjadi la taqulil haq in kana murron. Jangan katakan kebenaran itu kalau hasilnya pahit, kalau mudarat bagi dia, kalau mudarat bagi karirnya dan lain sebagainya. Maka dia posisinya adalah cari aman dengan membuat masalah itu abu-abu, tidak jelas. Padahal sudah sedemikian jelasnya. Jadi secara ilmu pertarungan justru Kiai Haji Fahru Razi dan Kiai Haji Miftahul Akhir ini lebih gentleman dibanding Kiai Haji Zulfa Mustafa yang mencoba bijak, yang mencoba mengayomi semua, tetapi pada kenyataannya tidak berkarakter, menunjukkan tidak dalamnya pengetahuan dia tentang nasab ini. Dan bisa jadi ada kecenderungan menutupi atau membela Ba'alwi namun masih malu-malu. Itulah mungkin sebagian karakter di PBNU seperti itu. Masih takut dan malu, masih cari aman, masih berusaha berada di zona nyamannya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.